Oke, saya lanjut ya. Jadi tadi saya jelaskan perbedaan yang statis tertentu dan tak tentu ya. Jadi struktur statis tertentu pada struktur rangka batang ya, itu adalah struktur yang reaksi dan gaya-gaya dalamnya dapat dicari dengan persamaan kesetimbangan. Jadi reaksi yang dihasilkan itu kurang atau lebih kecil sama dengan 3, sehingga dia bisa diselesaikan dengan persamaan kesetimbangan. Oke, ini sudah kita berulang-ulang karena kita punya 3 persamaan, sigma H, sigma V, dan sigma momen 3. Otomatis variabel yang tidak diketahui atau reaksi yang tidak diketahui hanya juga tidak boleh lebih dari 3. Oke, nah ini dia struktur rangka batang. Kita katakan struktur statis tertentu, oke, jika memenuhi persyaratan. Nah, ini kita bicara strukturnya nih. Yang tadi itu adalah reaksinya ya, kita bicara reaksinya. Ini adalah jumlah batang itu sama dengan 2 dikali nodal dikurangin dengan jumlah reaksi. Oke, dia harus sama, itu baru terpenuhi struktur statis tertentu. Kalau ternyata strukturnya lebih besar dari 2J kurang R, secara hitungan-hitungan reaksi tumpuan bisa jadi dia adalah statis tertentu, tapi secara rangkai dalam dia ada statis tak tentu karena batangnya kelebihan. Oke, kelebihan ya, batangnya lebih dari, misalnya M sama dengan 2J kurang 3. Contoh ini, contoh strukturnya seperti ini. Oke, kalau kita lihat nodalnya ini, nodal ini adalah 2 kali 5 kurang 3, 10 kurang 5, 10 kurang 3, 7. Jumlah batangnya 7. Terus batangnya ada 7. Kalau kita hitung ini ada 7 nih. Berarti strukturnya adalah statis tertentu. Kalau seandainya batangnya ada 8 misalnya, maka strukturnya adalah statis tak tentu. Oke. Nah, ini kita lihat nih. Kita lihat contoh ini. Ini adalah M sama dengan lebih besar 2J kurang 3. Oke, M-nya di sini jumlah batangnya adalah 21, 2 kali 12 24 kurang 3. Berarti dia stabil, satu stabil, dan kedua adalah strukturnya adalah statis tertentu karena persyaratan ini dia terpenuhi. M sama dengan 2J kurang 3. Nah, bagaimana dengan ini? Oke. Ini kita lihat. Oke. Kalau perletakannya adalah ini tetap masih sandi roll ya. Kita lihat dia masih terpenuhi. Dia lebih besar dari sama dengan 2J kurang 3 ya. Misalnya membernya kan 21 nih, kalau kita hitung nih. Totalnya di sini dihitung 21 batang ya. Kali 12 dikurangi 3. 3 itu adalah reaksi tumpuan. Jadi 2 kurang 12 kurang 3. Oke. Jadi tetap stabil. Nah, membernya ini kalau kita lihat apakah dia strukturnya statis tertentu apa statis tak tentu. Kalau reaksinya kalau ini reaksinya ini adalah sendi, ini sendi, berarti ada 4 reaksi, sehingga 2 kali nodal dikurangin reaksi, dia menjadi statis tak tentu karena 21 lebih besar dari 20. Kita lihat. Nah, ini lagi. Nah, ini kita lihat yang menarik di bawah ini. Struktur ini menjadi statis tak tentu nih. Struktur ini menjadi tidak stabil nih sebenarnya nih. Karena ini berbentuk segi 4. Nah, sekarang kita belajar tentang batang tarik sama batang tekan atau batang desak. Oke. Batang tarik itu adalah, ini kita bisa lihat contohnya batang tarik ini. Misalnya ini adalah batang tarik nih. Karena ini kalau dalam perhitungan nanti batang tarik itu direpresentasikan itu keluar dari titik kumpul. Ya, keluar dari titik kumpul. Sedangkan yang batang tekan adalah menuju ke titik kumpul. Nah, kita bisa lihat. Jadi batang tarik itu apa? Nih, jadi dia ketarik seperti ini. Ini tarik tension ya.
T itu tension, C itu adalah compression, tekan atau desak. Oke. Nah, ditinjau pada nodal, kalau saya ulang, ini nodal atau titik buhul. Kalau dia keluar dari titik buhul ini, maka dia tertarik. Kalau dia menuju ke titik kumpul ini, dia adalah batang tekan, desak. Oke. Jadi ingat asumsi akan kita pakai nanti di depan. Kalau dia keluar dari titik kumpul, dia adalah tarik. Kalau dia menuju ke titik kumpul, dia adalah tekan atau desak. Ini contoh. Ini contoh ada struktur seperti ini, coba diperhatikan. Kalau kita tekan dari atas ini, ya, ditekan, dikasih beban dari atas, kita kira-kira bisa kelihatan ya, tertarik itu yang mana. Ini kalau dia tertarik berarti dia makin memanjang. Ini memanjang, memanjang. Oke. Yang ini kalau dia melentur kayak gini, tekuk, 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 berarti dia tekan. Terus yang ini ketekuk, berarti dia tekan. Ini tarik, tekan, tarik. Oke. Sekarang kalau dibalik posisinya, kalau kita tekan dari bawah, kalau kita tekan dari bawah, maka seluruh yang batang di bawah ini pasti tarik nih. Kelihatan dari seratnya dia memanjang. Kalau ini karena dia ketekuk, kelihatan dari seratnya ketekuk, berarti dia tekan. Terus ini ketarik, ini tekan, tarik, tekan, tarik. Ini tekan, C ini adalah tertekan, tapi ini adalah ini 0. Oke, saya lihat bahwa ini gayanya nggak ada. Nanti saya tunjukin gimana caranya sampai ke 0. Nah, metode perhitungan gaya tarik dan gaya tekan pada struktur rangka batang atau truss ini nanti yang akan kita belajar dari satu semester ini. Mudah-mudahan bisa terpenuhi semua. Oke, yang pertama kita ada 2 garis besar ya. Yang pertama adalah analitis, metode analitis, yaitu dengan metode Ritter. Dan yang kedua adalah metode keseimbangan titik kumpul, itu adalah analitis. Metode grafis, ada metode keseimbangan titik kumpul grafis ada. Jadi otomatis kita nanti mengskala ini, kita akan melakukan penggambaran di atas kertas grafik atau langsung dari laptop dari menggunakan AutoCAD tanpa kita menggunakan skala gayanya 1:1, langsung ketahuan berapa gayanya. Yang kedua dari metode grafis itu adalah metode Cremona. Metode Cremona itu sebenarnya adalah metode keseimbangan titik kumpul, cuman dibuat dalam bentuk 1 lembar kertas. Yang ketiga, metode yang lain adalah perhitungan dengan software. Perhitungan dengan software ini sebenarnya kalau kita lihat dia lebih teliti, cenderung lebih teliti sebenarnya daripada analitis maupun grafis. Kenapa? Karena dengan menggunakan software itu kondisinya tadi itu bisa jadi ada momen dan ada geser pada titik kumpul. Kenapa? Karena beban yang bekerja itu dalam aktual di lapangan itu tidak selalu bekerja di titik nodal, titik kumpul, seperti yang kita contohkan tadi, Gording atau Purlin. Oke, sementara itu dulu. Kita coba, kalau masih ada waktu kita coba ke metode yang pertama.